cyclist, welcome to Bike Spa TV, channel yang menayangkan lifestyle tentang sepeda. Nah teman-teman, di konten kali ini gue mau sharing beberapa tips gimana sih caranya kita belanja online tapi kita tetap jadi ngerasa aman juga. Jadi sebenarnya kenapa gue mau bahas ini, jadi belakangan ini gue lihat di e-commerce dan Facebook Marketplace, gue tuh melihat barang-barang sepeda yang bisa dibilang layak lah dapat kesempatan kedua, atau dengan kata lain barang-barang sepeda yang second bagus banget nih, bekas sepeda yang mungkin udah gak ngelanjutin main sepedanya lagi kali di tahun-tahun ini. Nah, sebelum gue bahas lebih lanjut, gue mau ingetin lagi ke teman-teman, jika kalian suka dengan konten Bike Spa seperti ini, kalian bisa klik like, subscribe, dan klik lonceng supaya kalian tetap update dengan konten Bike Spa seperti ini. So, stay tune terus ya guys. Nah, tips gue yang pertama, pas kita mau, misalnya kita ngeliat nih iklan di e-commerce atau di Facebook Marketplace, kalau misalnya kalian suka, harganya cocok, kalian tanya deh ke sellernya. Tapi ini gue ingetin ya teman-teman, tanya baik-baik, jangan ada intensi kayak kecurigaan apa enggak, bilang baik-baik. Tanya ke user atau ke sellernya, waktu beli sepedanya itu beli di mana, atau ini sepeda tangan keberapa. Ini menurut gue penting nih teman-teman, ketika kita ngelihat atau misalnya kita mau meminang lah barang second yang bagus banget lah kondisi dan harganya. Karena apa? Kalau misalnya kalau yang kita mau beli itu frame, kita perlu tahu banget nih waktu si sellernya itu beli kondisinya, apakah baru, apakah misalnya dia beli dari distributor resmi, atau misalnya takutnya kan bisa aja si sellernya itu belinya dari black market atau tidak resmi gitu. Kenapa penting ditanyain? Supaya kita juga bisa nge-track record nih, si sepeda udah di tangan berapa, misalnya udah berapa lama pemakaiannya. Terus juga kalau misalnya terjadi apa-apa, kita juga bisa dibantu lah next, pas udah kita beli nih, kita tetap bisa ngedapetin after sales-nya dari distributor. Jadi menurut gue poin yang pertama itu alangkah baiknya kita tanya ke sellernya, waktu itu kakak atau mas beli sepedanya atau partnya itu di daerah mana, atau misalnya di toko mana. Jadi menurut gue satu hal ini penting juga. Tips gue nomor 2, kalau misalnya kalian mau beli barang second hand yang bagus terutama, tapi ini ceritanya frame nih, karena banyak banget yang gue lihat, bisa dibilang frame di marketplace sekarang terutama second hand tuh seksi banget menurut gue. Jadi harganya bagus, kondisinya oke. Kalau berdasarkan cerita santai, sellernya juga bilang nih low mileage karena bekas pandemi, jadi udah ibaratnya pensiun main sepeda. Berarti kalau misalnya kalian mau beli frame, berarti selain tanya belinya di mana, satu hal yang paling penting juga tuh kalian mesti cek kondisinya. Pertama, carilah seller yang ngasih fotonya lebih detail. Jadi nggak cuman produknya keseluruhan seperti apa, kelengkapan apa yang kita dapat kita pas beli, setidaknya kita tahu lah kurangnya apa, yang bisa kita lihat dari deskripsi dan dari gambar. Jadi sebenarnya gambarnya semakin detail akan semakin bagus lah, maksudnya kepercayaan kita ke sellernya juga akan lebih bagus. Tapi kalian juga mesti consider juga, kalau kalian pas lagi hunting ketemu seller yang jualannya gambarnya sama tapi sellernya jualannya sellernya lain, nah itu kalian juga mesti worry tuh, itu kok orang bisa pakai 2 akun tapi jualan produk yang sama. Nah, kalian bisa tanyain tuh kira-kira ini gimana nih kalau misalnya saya mau lihat. Jadi kalau untuk ngecek frame-nya sendiri, biasanya sepengalaman gue kalau beli sepeda alloy seperti yang waktu itu gue beli sepeda Cannondale di konten Bike Spa sebelumnya, itu gue benar-benar cek. Jadi kalau alloy itu memang kan alloy bisa dibilang lebih awet dibandingkan karbon, atau enggak lebih less lah perawatannya. Nah kalian bisa lihat apakah di alloy itu di bagian catnya sudah ada bubbling atau crack nggak di bagian catnya. Karena kalau misalnya
daerah catnya sudah ada, terutama teman-teman kalian bisa cek yang daerah yang kena air atau keringat seperti si top tube, terus down tube juga kan. Nah, yang bagian kayak bidon cage, nah itu biasanya area-area rentan yang kalau di alloy itu dia akan bubbling karena dia kena air terus. Jadi kalau misalnya dia udah bubbling, bisa diindikasi berarti frame-nya udah ada korosi di situ. Nah, kalau misalnya itu juga kalian juga tanya, kalian juga lihat apakah ada dent, karena kalau alloy itu kerusakannya nggak cuma di bubbling catnya doang, tapi kalau misalnya dia udah nabrak, dia sebelum dia tuh nggak ada, alloy itu nggak ada patah, tapi dia ada dent, terus alloynya baru sobek. Jadi kalau misalnya dia ada dent, coba tanya ini kenapa dentnya, apakah pernah jatuh, nabrak gitu kan. Jadi kalian juga satu hal yang bisa dibuat pertimbangan lah ketika waktu mau beli sepeda alloy. Kalau misalnya sepeda karbon gimana? Nah, kalau sepeda karbon kurang lebih sama. Kita pertama akan lihat secara mata dulu gitu kan, apakah ada bagian-bagian yang udah ada crack atau paint chip lah. Tapi kalau di carbon frame biasanya yang paling banyak tuh di daerah si seat stay ya kan, terus di bagian crankset sih sebenarnya, terutama yang di bagian dekat bottom bracket yang paling bawah, karena biasanya kadang-kadang ada user yang melakukan kesalahan terus ada chain drop, terus rantainya nyangkut. Nah, itu biasanya luka yang umum lah kalau di sepeda karbon. Terus juga ditanyain, tapi baik-baik, apakah ini sepeda pernah jatuh atau apa gitu kan, terus penggunaannya bagaimana, karena apakah ada cracking juga di bagian seat post gitu. Tapi lebih baik sih kalau misalnya emang sudah dilihat oke, mungkin kalian bisa janjian lah ketemu, itu akan lebih baik. Nah, kalau steel bagaimana? Kalau steel sih sebenarnya kurang lebih seperti alloy lah. Jadi dia kan, kalau alloy memang dia nggak bisa karatan, kalau steel bisa karatan. Tapi kalau alloy itu kamu bisa, karena alloy itu karena steel itu kan bisa bending ya. Misalnya dia pernah jatuh, terus sepedanya bisa bengkok tuh. Tapi enaknya kalau steel itu setidaknya masih bisa diperbaiki karena dia besi kan, bisa di cold setting, di soft setting. Itu kalau steel tuh enaknya begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli frame, cek deh frame-nya, kayak kelengkapannya juga penting. Pas kita beli dapat apa, apakah ada parts yang kurang seperti kayak headset, terus seat clamp, terus saddle clamp. Itu juga sepele tapi itu penting banget. Karena apa? Karena setiap manufaktur sometimes punya standarnya sendiri, jadi kadang-kadang nggak umum. Jadi kalau misalnya nggak ada, mungkin bisa jadi alasan kenapa dia jualnya murah. Mungkin ada satu parts yang kurang, dia nggak bisa pakai, so dia decide untuk harus jual. Kalau kalian misalnya bisa ketemu, kebetulan domisilinya sama, lebih baik kalian ketemu langsung, cek fisik bareng ya kan. Kalau enggak, mintalah kontak WhatsApp atau apapun, setidaknya dia bisa kasih video lah kondisi sepedanya secara detail. Dan kalau misalnya di luar kota nih, jadi nggak satu domisili ya, kalian bisa saran gue jangan langsung direct transfer, baiknya bisa pakai layanan e-commerce lah buat seller dan si buyernya juga ngerasa aman nih masing-masing, karena kan pembayarannya sudah melalui sistem. Jadi buat bikin masing-masing tuh semakin percayalah. Poin yang keempat yaitu, jika kalau ada harga murah, misalnya ini murah banget nih, ini sering banget gue nemu, even kadang-kadang gue juga hampir terjebak, murah banget. Salah satu yang kita harus lakuin ya, kita jangan tergesa-gesa dulu nih sama tawaran harga murah tersebut. Sometimes harganya tuh memang nggak masuk akal gitu. Jadi lebih baik ketika ada harga murah, kondisi semua bagus, kalian juga mesti balik lagi, kalian jangan tergesa-gesa. Karena apa? Biasanya kalau pas kita, itu memang kadang-kadang trik si penipu atau seller bodong lah bisa, mungkin gue sebut. Itu triknya mereka supaya orang tuh impulsif, jadi dan responsif gitu ketika, wah murah, kapan lagi nih kan mikirnya gitu. Jadi dia langsung tanya, set
transfer pengennya berharap tuh barang datang, tapi taunya enggak. Ini gue juga pernah punya pengalaman pahit, tapi waktu itu based on website, jadi menurut gue pengalaman yang bisa, menurut gue berharga banget yang mungkin gue bisa share ke teman-teman. Jadi paymentnya bisa pakai kartu kredit, ternyata itu bodong, jadi gue ketipu lah waktu itu. Nah itu, tapi untungnya bisa di cover sama bank, jadi gue selamat lah, uangnya bisa balik lagi. Tapi itu pelajaran yang berharga banget sih, yang bikin gue itu semakin kalau mau beli barang terutama second atau online tuh wise banget sih. Tips nomor 5, kalian harus cek harga sama tahun produksinya. Jadi kalau misalnya nih harga frame-nya, let's say produksinya tahun berapa, nah di tahun produksinya itu kalian bisa cek tuh harganya barunya berapa sih waktu itu. Misalnya contoh, waktu itu si sellernya belinya tahun 2017, nah di tahun 2017 itu dia belinya di harga berapa, dan contoh di 2024 harusnya kan harga frame-nya menyusut. Nah itu penyusutannya apakah banyak apa enggak. Kalau misalnya terutama di brand frame tersebut juga masih ngeluarin model yang sama, tapi tahun produksinya lebih baru, jika kalian komparasi harganya kurang lebih sama lah 11-12, nah kalian mungkin bisa consider mendingan jangan di barang second deh, karena bisa jadi barang secondnya bisa dibilang masih mahal nih. Kalau barang secondnya masih mahal, kalian juga bisa lihat tuh apakah kenapa ya masih mahal, apakah karena emang value-nya kah, apakah mungkin di warna eranya itu ini warnanya limited jadi nggak akan diproduksi lagi. Jadi salah satu tips, atau misalnya kalian bisa consider lah buat ini barang secondnya oke nggak ya, mau dibeli, worth it nggak ya gitu. Karena memang kalau cuma selisihnya 1 juta 2 juta dari harga barunya, ya mendingan beli barang baru secara kondisi fisik lebih bagus gitu kan. Kenapa nggak yang beli baru aja. Jadi nggak selamanya murah meskipun bagus, tapi itu bijak juga gitu ya, kalau dari komparasi dari tahun produksinya ya. Yang terakhir ini, kalau misalnya teman-teman beli full bike nih, jadi kalau kalian tertarik untuk beli full bike kayak contohnya aku beli si Cannondale yang tahun 90 itu full bike. Nah kenapa alasannya aku beli, karena waktu itu sepedanya pas dilihat katalog sama komponennya itu pertama period korek. Tapi kalau misalnya itu, kalau mungkin kalau emang si Cannondale itu emang gue beli emang karena emang gue pengen punya sepeda vintage yang which is gue nggak akan pakai setiap hari. Nah kalau misalnya kita mau upgrade lah dari kita, misalnya aku sepeda alloy terus mau ke karbon, jadi kan intensitasnya kan lebih tinggi. Nah kalian harus lihat tahun, misalnya komponennya juga tahun produksinya kapan nih. Misalnya oke nih sepedanya karbon murah, terus pasti lihat komponennya itu komponen yang 2 generasi lebih lampau dibandingkan yang sekarang. Nah itu biasanya bakal jadi PR juga nih teman-teman, karena yang parts-parts yang biasanya udah kurang update tuh nanti akan jadi ngerepotin teman-teman juga. Contoh seperti brake hood, kadang-kadang untuk beberapa model sebelumnya, contohnya si Shimano tuh udah nggak produksi lagi, jadi kita udah nggak punya resource buat ngeganti replacement partnya. Terus brake caliper, terutama yang disc brake, misalnya di zaman dulu masih pakai post mount, sekarang udah pakai flat mount. Ketika kita mau misalnya permajaan parts, itu bakalan jadi PR lagi nih, kayak cost yang gede lagi misalnya ketika kita mau permajaan. Jadi beberapa hal sih. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat oke, full bike nih murah harganya, terus kondisi oke, kelengkapan oke, cek komponennya. Misalnya apakah si grup setnya juga tahunnya muda gitu kan. Semakin muda tahunnya, kalau emang harganya murah harusnya worth it dibeli sih. Tapi kalau misalnya grup setnya atau komponennya kayak udah 4 atau 2 generasi ketinggalan, kayaknya enggak deh, karena gue yakin itu bakal jadi PR yang bikin kita sakit kepala lah. Mending kalau gampang nyarinya, kalau harganya emang mahal banget, jadi ujung-ujungnya nanti harga upgrade si sepeda secondnya akan sama dengan beli sepeda yang lebih umurnya lebih muda lah.
ketika kalian mau beli sepeda atau komponen anything lah di Facebook Marketplace atau di e-commerce ya. Jadi kalian mesti tanya dulu nih ke sellernya. Satu, tanya dulu ke sellernya beli di mana, tahun berapa, tanggal keberapa, udah tahu. Nomor dua, cek fisiknya, misalnya mintalah semua detail deskripsinya yang jelas, pernah jatuh, kelengkapannya komplit apa enggak, apakah ada crack, minusnya apalah, kalian tanya semua di situ. Terus nomor tiga, jika ada yang murah, yang tergesa-gesa, jadi kita lebih santai aja. Kalau emang rezekinya itu barang pasti buat kita, jadi jangan terlalu responsif. Jadi ketika ada yang wah murah banget, ya ingat step by stepnya. Jadi tanya, kalau sellernya juga responsif, jangan langsung percaya juga, kita waspada aja gitu kan. Misalnya mereka juga mau ketemu akan lebih bagus dan baik buat kita gitu kan. Terus cek tahun produksinya juga, misalnya itu yang ngerasaan itu. Oh iya, nomor 4 itu kalian bisa cek tahun produksinya. Terus misalnya komparasi lah tahun produksinya yang dia ya, which is barang second itu sama yang barang barunya, itu kalian komparasi deh. Misalnya apakah gap harganya jauh lebih murah, atau misalnya ya kalau misalnya selisihnya dikit, kalian mendingan beli yang baru aja gitu. Terus yang terakhir, kalau misalnya kalian pengen beli full bike, kamu juga cek kondisi komponen yang lain, wheel set, group set, saddle, stem, misalnya something like that. Because karena kalau misalnya udah terlalu kurang update lah grup setnya, tuh bisa jadi PR kita lah buat permajaan si komponen itu. Jadi ujung-ujungnya tadinya mau nge-cost budget beli barang second, maunya malah dihitung-hitung malah budgetnya lebih over karena permajaan tersebut. Sebelum gue closing konten kali ini, gue mau say thank you ke Chapter 2 Bikes Indonesia, karena berkat mereka gue bisa bikin konten dan sharing tips gimana sih cara beli barang second yang keren banget dan aman buat kalian. Satu hal yang kalian juga bisa consider, bahwa Chapter 2 Bikes itu lagi ada promo diskon frame set up to 45%. Jadi untuk model tertentu dan diskonnya sampai 45%. Jadi kalian jika tertarik, kalian bisa DM ke IG-nya Chapter 2 Bikes Indonesia, dan di sana kalian bisa dibantu nggak cuma harga, kalian juga bisa dibantu cari sizing, warna, model, dan dealer terdekat dengan domisili kalian. Jadi inget tuh, kan beberapa poin yang tadi gue juga beri, Chapter 2 Bikes tuh juga ngebantu soal itu. Nah, sekali lagi gue juga mau thank you ke teman-teman udah nonton konten Bike Spa kali ini. Mau ingetin lagi teman-teman, jika kalian suka konten hari ini, kalian bisa support kita dengan klik like, subscribe, dan share konten ini. Jika kalian punya teman yang galau banget mau beli frame second terus bingung-bingung, nah, kalian bisa share konten kali ini ke teman-teman, dan kita berharap konten ini bisa beri manfaat ke teman-teman kalian. So stay tune terus ya guys buat konten Bike Spa selanjutnya. Bye.